A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat umur yang panjang. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, rasanya tak pantas sebagai hamba yang dhaif untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti bersyukur pada hari ini Allah telah mengabulkan doa kita. Sebagaimana doa yang sering-sering kita lafazkan 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kaum muslimin, hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita semua untuk menyampaikan kita pada bulan yang penuh berkah ini. Sejenak kita merenung kepada diri kita sendiri. Setelah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, kita harus bersyukur dan renungi sudah sejauh mana ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Sudah sejauh mana solat kita, sudah sejauh mana infak dan sedekah kita, sudah sejauh mana Al-Quran yang kita baca, dan sudah sejauh mana puasa kita yang kita lakukan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang berdoa sama dengan kita untuk disampaikan pada bulan Ramadan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 hari sebelum Ramadan, mereka sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya mereka tidak bisa bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur yang kita pada hari ini bertemu pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah ini. Dan tidak ada yang menjamin kita
akan bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Marilah kita memanfaatkan segala amal ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini. Karena begitu istimewanya bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan saja yang bisa menggabungkan 3 ibadah dalam rukun Islam sekaligus, yakni ibadah sholat, ibadah puasa, dan insya Allah nantinya ibadah zakat yang akan kita lakukan. Hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah telah sampaikan kita pada bulan Ramadan hari ini. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, yakni seorang manusia yang sangat suci, manusia yang maksum, yang terhindar dari dosa-dosa, yang rela mengorbankan harta bahkan nyawa beliau demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Sepantaslah kita berselawat kepada beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita insya Allah akan diberikan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabat. Suatu ketika beliau menangis. Para sahabat terheran-heran, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Rasulullah menjawab, "Saya merindukan saudara saya." Lalu para sahabat terkaget-kaget, "Siapa saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Kalian adalah sahabatku." "Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah?" "Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku, orang yang tidak pernah berjumpa denganku, namun tetap beriman kepadaku." Subhanallah. Kita akhir zaman inilah yang tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa Rasulullah, namun kita tetap mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah menganggap kita sebagai saudara yang sendiri. Kita tahu ketika kita bertemu beliau nanti di surga, insya Allah kita akan menjadi saudara beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengupas sebuah tema, yakni indikator kebahagiaan ataupun faktor-faktor kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, bahwasanya ada indikator ataupun faktor kebahagiaan yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Ibnu Abbas ini merupakan anak dari Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Abbas sendiri adalah paman Rasulullah SAW. Jadi bisa dikatakan Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan ada 7 indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah beliau mengatakan qalbun syakirun, yaitu hati yang selalu bersyukur. Dengan hati yang selalu bersyukur, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tahu manusia yang paling bersyukur yang pernah kita dengar atau yang pernah kita dengar riwayatnya, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Beliau yang sudah dijamin masuk surga pun senantiasa beribadah sekuat tenaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada malam hari Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Rasulullah SAW sholat malam. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat
sampai kakimu bengkak beribadah semalaman suntuk. Lalu Rasulullah SAW menjawab, afala akunu abadan syakur. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, ya, tempatnya sudah ada di surga, beliau masih tetap bersyukur dengan apa? Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita bagaimana? Kita yang tempatnya belum jelas, apakah kita nanti berada di neraka Allah atau di surganya, kita belum tahu. Namun masih juga kita kufur atau ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi indikator kebahagiaan adalah salah satunya, yang pertama, hati yang selalu bersyukur. Apapun keadaan kita, susah, senang, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita akan qanaah, ya, menerima apa adanya, tidak pernah mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang membuat kehidupan kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, indikator kebahagiaan menurut Ibnu Abbas adalah al-azwajus sholihah, pasangan hidup yang soleh ataupun solehah. Jadi ketika kita ingin memiliki pasangan yang soleh ataupun soleha, kita harus memperbaiki diri kita. Ini terutama bagi pemuda atau pemudi yang belum memiliki jodoh. Insya Allah dengan memperbaiki diri, dengan hal yang baik, insya Allah jodoh kita akan juga menjadi yang baik juga. Karena apa? Karena jodoh merupakan cerminan diri kita. Kalau kita ingin orang atau perempuan atau pasangan kita yang soleh ataupun soleha, kita harus juga bercermin apakah kita sudah soleh ataupun soleha, apakah sudah pantas kita mendapatkan pasangan yang baik. Jadi pasangan yang soleh ataupun soleha itu nanti akan membuat hati kita bahagia, membuat kehidupan kita bahagia baik dunia maupun akhirat. Itu indikator yang kedua, yaitu indikator kebahagiaan dunia maupun akhirat, yaitu al-azwaju sholihah, pasangan hidup yang soleh ataupun soleha. Kaum muslimin, muslimat, shoimin, shoimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indikator yang ketiga adalah al-auladun abror, ya, anak-anak yang soleh ataupun soleha. Kita sebagai orang tua mungkin bercita-cita atau menginginkan anak kita tumbuh kembang dengan baik menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus senantiasa mendidik mereka. Jangan biarkan mereka berjalan di kegelapan. Apalagi pada zaman yang modern ini, banyak sekali hal-hal yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Baik itu gadget, pergaulan, narkoba dan sebagainya. Itulah peran dari orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ataupun soleha. Dengan begitu, dengan kita memiliki anak yang soleh ataupun soleha, maka kebahagiaan itu akan muncul di kehidupan kita. Oleh karena itu, mempunyai anak bagi orang tua merupakan cita-cita yang sangat diidam-idamkan, yang sangat diinginkan. Namun di samping itu, tanggung jawab kita sebagai orang tua juga sangat besar. Oleh karena itu, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ataupun soleha, menjadi hafiz ataupun hafizah. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin, muslimat, shoimin, shoimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indikator kebahagiaan menurut Ibnu Abbas yang keempat adalah al-malul halal, harta yang halal. Kita memiliki harta atau mencari harta harus dengan yang halal. Kita harus tahu dari mana sumber harta itu.
kita dapatkan dan kemana harta itu kita salurkan. Karena itulah pertanyaan kita di akhirat kelak. Ketika Allah bertanya, kemana harta yang engkau salurkan dan dari mana harta yang engkau dapatkan? Semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia pasti menginginkan memiliki harta yang banyak itu. Tapi bukan banyak yang kita cari, tapi keberkahan dan kehalalannya. Jadi bukan saja banyak, tapi berkah juga, halal juga. Nah, salah satunya adalah kita harus mendapatkan harta menjauhi dari hal-hal riba contohnya. Ya. Hindari hal-hal riba, karena dengan itu insya Allah harta kita akan menjadi harta yang halal. Dan itu akan membuat kehidupan kita bahagia dunia maupun akhirat. Indikator selanjutnya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah al-bi'atus sholihah, yaitu lingkungan yang baik. Kita sebagai manusia pasti memiliki hubungan sosial kepada masyarakat. Jadi kita lihat siapakah teman-teman kita, siapakah tetangga-tetangga kita, dengan siapakah kita bergaul, kita harus menentukan itu sendiri. Karena kita sangat berhati-hati dengan orang-orang yang tetangga-tetangga kita yang tidak memiliki lingkungan yang baik. Ya. Jadi misalnya di perumahan kita, di komplek kita, kita harus juga menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga. Dengan begitu akan terjadilah lingkungan yang baik. Lingkungan tempat tinggal yang baik. Muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dengan begitu hati kita akan menjadi senang, bahagia, baik dunia maupun akhirat. Kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang keenam menurut Ibnu Abbas adalah tafaqquh fid din, atau semangat untuk mempelajari ilmu agama dan memahaminya. Kita tahu pada zaman yang modern ini banyak sekali orang-orang yang ingin meredupkan cahaya Islam. Banyak sekali orang-orang yang ingin memusuhi Islam. Bahkan orang Islam itu sendiri juga ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan semangat kita untuk mempelajari ilmu agama Islam ini dan memahaminya, insya Allah kita akan mempertahankan marwah Islam itu sendiri. Setelah kita belajar ilmu Islam, ilmu agama ini, kita amalkan kepada orang lain, dan insya Allah akan terjaga Islam di muka bumi ini. Jadi itulah kebahagiaan menurut Ibnu Abbas yang keenam. Semangat untuk mempelajari ilmu agama dan memahaminya. Yang terakhir adalah indikator kebahagiaan menurut Ibnu Abbas, yaitu umur yang berkah. Jadi ketika kita di akhirat kelak akan ditanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Sejauh mana kita menggunakan umur kita? Apakah dalam keadaan maksiat ataupun dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, tanggung jawab umur ini sangat besar sekali. Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana umur kita habiskan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak perlu umur yang begitu panjang, namun yang kita cari adalah keberkahan dari umur itu sendiri. Imam Ghazali pernah berkata, kenapa Allah masih hidupkan saya sampai hari ini? Karena dosa saya terlalu banyak dan Allah masih izinkan saya untuk bertaubat. Jadi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, yang pertama karena dosa kita masih terlalu banyak. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah amal ibadah kita yang masih sedikit. Ya. Jadi dengan momentum bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang indikator atau faktor kebahagiaan menurut Ibnu Abbas. Apabila kita telah menjalankan 7 poin tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan
kita yang pada hari ini berpuasa pada bulan Ramadan senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.